Tolong keamanan, kami mau masuk. Eksekusi dan pengosongan rumah mewah di Surabaya berakhir ricuh. Kericuan berawal ketika petugas jurusita Pengadilan Negeri Surabaya mendatangi rumah mewah di Jalan Sutorojo Timur, Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya, Jawa Timur. Kedatangan petugas dihalangi puluhan orang penjaga rumah. Polisi terpaksa membubarkan massa itu, namun massa penjaga rumah tetap melawan. Aksi saling dorong pun terjadi. Meski ada perlawanan, namun proses eksekusi dan pengosongan paksa rumah tetap berjalan. Yang juga didasari dengan putusan Pengadilan Negeri Surabaya nomor 262 PDTG 2021 PN Surabaya juga telah diputus oleh Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur 49 PDT 2022 PT Surabaya dan Mahkamah Agung 3938 Kasasi 2020. Eksekusi bangunan rumah mewah seluas 400 meter persegi itu dilakukan sesuai dengan putusan eksekusi PN Surabaya 27 Juni 2023, di mana pemohon kesulitan memanfaatkan rumah itu setelah dibelinya pada 2001 lalu, karena termohon masih mendiami rumah bersengketa itu. Perkara ini mulai tahun 2001, terus 2002, 2003. Dan kasasi ini sudah mempunyai kekuatan hukum inkrah, terus kemudian kita mengajukan permohonan eksekusi di Pengadilan Negeri Surabaya. Dan kemudian kita melengkapi berkas-berkas terkait dengan permohonan eksekusi, terus kemudian muncullah penetapan. Sebanyak 100 personil kepolisian dikerahkan untuk mengamankan jalannya eksekusi. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Pagi. Pemirsa, bersama saya Aya Nufus dan rekan saya Bayu Pradana. Pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Wakil Ketua Badan Tim Nasional Basket Indonesia laporkan seorang wanita yang berprofesi sebagai dokter kecantikan ke Polres Metro Jakarta Selatan terkait pengerusakan apartemen miliknya. Dengan didampingi tim kuasa hukumnya, pemirsa, Maulana Fareza Tamrela, Wakil Ketua Badan Tim Nasional Basket Indonesia, mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan Senin siang. Maulana melaporkan wanita berinisial MG atas dugaan pengerusakan apartemen miliknya di Dharma Wangsa, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Peristiwa berawal saat dirinya mengantar saudari MG membuat laporan kepolisian atas dugaan pelecehan dan namanya tertulis dalam laporan kepolisian saudari MG sebagai terlapor atas dugaan pelecehan. Akhirnya saya pun melaporkan saudara M tersebut balik ini laporannya dan saat ini sedang dalam proses lebih lanjut. Ya, sedang bermain ke rumah teman, pemirsa, sebuah mobil minibus terparkir di pinggir jalan raib dibawa kabur pencuri di Jakarta Selatan Minggu dini hari. Aksi pelaku terekam jelas kamera pengawas. Inilah rekaman kamera pengawas atau CCTV saat aksi pencurian sebuah mobil minibus di Jalan Mampang Perapatan 14, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan pada Minggu dini hari. Pelaku yang berjumlah diduga lebih dari satu orang tersebut dengan waktu singkat langsung menggasak sebuah mobil minibus bernomor polisi B1955KGZ yang tengah terparkir di pinggir jalan. Menurut pemilik mobil, peristiwa ini berawal saat dirinya yang sedang bermain ke rumah temannya dan terkejut saat kembali melihat kendaraannya sudah tidak ada. Saya ke tempat teman saya nih di sini, di belakang sini, mampir. Terus saya juga kerja, kebetulan saya masuk malam sampai jam 7 pagi. Tapi saya nggak bawa mobil, saya pinjam motor teman saya buat ke kantor. Jam 7 pagi saya kesini lagi, udah nggak ada. Gitu. Kalau dilihat dari CCTV-nya sih naik mobil ya. Kayak ada mobil hitam soalnya parkir di mobil saya. Atas peristiwa tersebut, korban mengalami kerugian ratusan juta rupiah. Kasusnya sendiri kini sudah dilaporkan ke Polsek Mampang Perapatan. Iya pemirsa, selain dugaan kasus penistaan agama, pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang kembali dilaporkan atas dugaan penyelewengan dana infak dan juga zakat. Forum Indramayu menggugat melaporkan Panji Gumilang ke Mapolres Indramayu, Jawa Barat.
Setelah berunjuk rasa di Ponpes Al Zaitun beberapa waktu lalu, Forum Indramayu Menggugat Senin siang mendatangi Mapolres Indramayu. Kedatangan perwakilan Forum Indramayu Menggugat ini untuk mengadukan adanya dugaan pengelolaan infak dan zakat secara ilegal oleh pimpinan Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang. Diduga pengelolaan infak dan zakat oleh Panji Gumilang sudah dilakukan sejak lama dan dinilai ilegal. Hal tersebut berdasarkan analisa FIM dari video wawancara ex-wali santri di media nasional. Bahkan FIM juga menduga uang yang ada di rekening Panji Gumilang yang dinyatakan Mahfud MD salah satunya dari infak tersebut. Mengelola itu harus ada aturan pijakan hukumnya. Bagaimana negara membatasi. Nih duit-duit yang dinyatakan oleh Pak Mahfud itu di rekening-rekening itu patut diduga asalnya salah satunya dari infak dan sodakoh kelompok-kelompok mereka yang diduga NII. Nah, negara ini kan membatasi dengan regulasi itu bahwa kalau mengumpulkan dana tanpa sesuai dengan undang-undang berarti itu sudah pidana. Forum Indramayu Menggugat menilai hal yang dilakukan oleh Panji Gumilang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang infak dan zakat. Dari Indramayu, Jawa Barat, To Iskandar, iNews melaporkan. Pemirsa, sidang lanjutan kasus penganiayaan Mario Dandi kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Paman David Ozora yakni Rustam Hatala dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan. Sidang kemarin menghadirkan saksi yakni Paman David Ozora, Rustam Hatala. Dalam sidang ini, Rustam memberikan keterangan terkait kondisi terakhir David Ozora. Di hadapan majelis hakim dan peserta sidang, Rustam mengungkap kondisi mental David menurun dan tidak bisa berbicara normal seperti sedia kala. Namun keterangan Rustam tidak diterima kuasa hukum Shane Lucas yang menganggap Rustam bukan seorang ahli yang bisa menilai kondisi kesehatan seseorang. Sidang Mario Dandi akan dilanjutkan besok dengan agenda pemeriksaan saksi ahli dari pihak jaksa penuntut umum. Kami masih beranggapan bahwa ini tidak ada rencana, karena rencananya itu benar-benar rencana untuk bertemu dan mengklarifikasi gitu. Pada saat bertemu itu memang ada reaksi yang bisa muncul ya dari seorang Mario pun ya kita bisa bayangkan kalau misalnya informasinya adalah dilecehkan, emosi seperti apa yang akan dia miliki gitu, pacarnya ya. Pemirsa, Hakim Pengadilan Tipikor menolak eksepsi mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny Gerard Plate. Selain Plate, Hakim juga menolak eksepsi dua terdakwa lainnya. Sidang putusan sela korupsi proyek BTS 4G Bakti Kominfo digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Dalam putusannya, Hakim menolak seluruh eksepsi mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate. Hakim menilai pembelaan Johnny tidak memiliki landasan hukum. Selain Plate, Hakim juga menolak eksepsi ex-direktur utama Bakti Kominfo Anang Ahmad Latif dan tenaga ahli Human Development Universitas Indonesia Yohan Suryanto. Mengadili, 1. Menyatakan eksepsi tim penasihat hukum terdakwa Johnny Gerard Plate tidak dapat diterima. 2. Memerintahkan penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara atas nama terdakwa Johnny Gerard Plate dengan surat dakwaan register perkara nomor PDS 24-14-FT1-06 2023 tertanggal 16 Juni 2023. 3. Menangguhkan biaya perkara sampai putusan akhir. Demikianlah diputuskan dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Jakarta Pusat. Kasus korupsi BTS 4G Kominfo terkuak setelah mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate ditangkap Kejaksaan Agung. Johnny didakwa menerima uang sebesar Rp17.848.308.000. Kasus ini merugikan negara hingga 8,3 triliun rupiah. Pengungkapan kasus korupsi BTS 4G Kominfo semakin berkembang. Kuasa hukum Irwan Hermawan, Magdir Ismail menyerahkan uang pecahan dolar Amerika Serikat dengan nilai 1,8 juta dolar atau 27 miliar rupiah. Namun Magdir tidak menyebutkan siapa yang menyerahkan uang tersebut.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mangkir dari panggilan Kejaksaan Agung. Pemirsa, ia dipanggil terkait kapasitasnya sebagai saksi kasus ekspor minyak sawit mentah. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Ketut Sumedana menyampaikan Airlangga tidak memberikan alasan ketidakhadirannya. Ia mangkir dari panggilan Kejaksaan Agung, padahal dipanggil terkait kapasitasnya sebagai saksi kasus ekspor minyak sawit mentah. Kejagung bakal kembali memanggil Airlangga Senin 24 Juli mendatang. Ada dua alasan pemanggilan Airlangga dalam kasus ini. Pertama, terkait tindakan melawan hukum yang telah terbukti melibatkan beberapa terpidana sebelumnya. Kedua, terkait posisi Airlangga yang seharusnya mengetahui proses perizinan, kebijakan dan pelaksanaan kegiatan ekspor impor CPO. Airlangga ini dari hasil informasi, hari ini dilakukan koordinasi untuk pemanggilan. Kami belum dapat pemeriksaan, berapa kali kami belum pemeriksaan, karena sebelumnya juga ada 7 orang sudah jadi terpidana, pelaksanaannya yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap sudah dilaksanakan juga. Saya belum sempat mendapatkan informasi. Yang kita laksanakan pada hari ini bahwa yang bersangkutan tidak hadir dan kita akan melakukan pemanggilan lagi. Bahwa sampai saat ini tim penyidik Jampisus sudah memeriksa 17 saksi terhadap 3 tersangka konsorsium yang sudah ditetapkan sebelumnya. Sementara itu dalam perkara ini sudah ada 3 perusahaan CPO sebagai tersangka korporasi dalam perkara korupsi persetujuan ekspor minyak sawit mentah dan turunannya, termasuk minyak goreng. Ketiga perusahaan yaitu Wilmar Group, Permata Hijau Group, dan Musim Mas Group. Ketiganya terbukti menimbulkan kerugian negara 6,47 triliun rupiah. Pemirsa, KPK berencana mendalami harta kekayaan Menpora Dito Aryo Tejo yang bersumber dari hadiah. Kekayaan Dito Aryo Tejo yang tertera berasal dari hadiah, terdiri dari tanah dan bangunan, serta kendaraan pemirsa. Yang jika ditotal ini mencapai 162,49 miliar rupiah. Komisi Pemberantasan Korupsi berencana mendalami laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN Menpora Dito Aryo Tejo. Pendalaman kekayaan Dito Aryo Tejo terkait besarnya harta kekayaannya yang diperoleh sebagai hadiah. Pada 12 Juli 2023, Menpora Dito Aryo Tejo melaporkan harta kekayaannya ke KPK. Dalam LHKPN, Dito memiliki kekayaan sebanyak 282 miliar rupiah. Dalam LHKPN tersebut tertera Dito memiliki sejumlah tanah dan bangunan yang berada di kawasan Jakarta, serta sebuah kendaraan yang dilaporkan sebagai hadiah. Tanah dan bangunan di Jakarta Timur senilai 114 miliar rupiah. Tanah dan bangunan di Jakarta Selatan senilai 20 miliar rupiah. Tanah dan bangunan di Jakarta Pusat senilai 17,3 miliar rupiah. Serta tanah dan bangunan senilai 10 miliar rupiah yang lokasinya tidak diketahui. Selain itu juga ada 1 buah mobil Toyota Alphard tahun 2019 senilai 900 juta rupiah. Maka jika ditotal, kekayaan Menpora Dito Aryo Tejo yang bersumber dari hadiah sebesar 162,49 miliar rupiah. Nilai ini lebih dari setengah kekayaan Dito yang tertera dalam LHKPN, yakni 282 miliar. Dito Aryo Tejo baru melaporkan harta kekayaannya sepekan setelah diperiksa Kejagung sebagai saksi dalam kasus mega korupsi BTS 4G yang menyeret mantan Menkominfo Johnny G. Plate sebagai tersangka. Hadiah isi sebagian besar, lagi kita lihat hadiahnya dari siapa, dalam bentuk apa, berapa banyak, kapan, itu lagi kita lihat sekarang. Ya, kalau ada perkembangan pasti gue kasih tahu dulu. Menurut KPK, istilah hadiah tidak umum atau jarang digunakan untuk melaporkan harta kekayaan. Umumnya berasal dari dana hibah, baik berbentuk tanpa akta maupun dengan akta. Dari Jakarta, Helmi Sejengbati, iNews melaporkan.
Ya pemirsa, kita ke informasi lainnya. Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming siap berkeliling dan menjalani tugas pertama sebagai juru kampanye akhir pekan ini. Betul sekali, sebelumnya Presiden Jokowi akan menurunkan 7 orang diantaranya menjadi pembicara dalam pelatihan juru kampanye untuk tim pemenangan Ganjar Pranowo pada pemilu 2024. Wali Kota Surakarta yang juga putra Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, ditunjuk menjadi juru kampanye bakal capres PDI Perjuangan Ganjar Pranowo pada pemilihan Presiden 2024 yang merupakan keputusan dari DPP PDIP. Nantinya Gibran akan berkeliling mensosialisasikan Ganjar pada akhir pekan ini. Gibran pun siap menjalankan tugas tersebut. Kesiapan ini membuat tim pemenangan Ganjar semakin semangat. Putra sulung Presiden Jokowi mengungkapkan bahwa wilayah tugasnya sebagai jurkam ada di luar kota Solo dan luar provinsi. Namun, Gibran mengaku belum mendapat arahan daerah mana yang akan dikunjungi untuk berkampanye memenangkan Ganjar. Besok Sabtu saya udah mulai muter ini. Jangan nunggu aja, tapi besok Sabtu udah ada. Ada instruksi khusus? Udah ada lokasinya ya, fleksibel aja. Yang penting tidak mengganggu jam kerja. Sebelumnya Presiden Jokowi menyampaikan kepada Sekjen PDIP Hasto Kristianto akan menurunkan 7 orang diantaranya menjadi pembicara dalam pelatihan juru kampanye untuk pemilu 2024. Sejumlah nama penting di antara tim 7 tersebut diantaranya adalah mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Andika Perkasa, Ketua DPP PDIP Puan Maharani, dan sejumlah elit perwakilan partai koalisi. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, Jenderal Purnawirawan Andika Perkasa disebut berpotensi menjadi calon wakil presiden mendampingi Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Mantan Panglima TNI itu pemirsa disebut berpengalaman luas. Panglima TNI periode 2021-2022 Jenderal Purnawirawan Andika Perkasa disebut berpotensi menjadi calon wakil presiden Ganjar Pranowo di Pilpres 2024. Hal tersebut disampaikan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto usai menjadi pembicara di acara PDI Perjuangan di Jakarta. Hasto menjelaskan mengenai alasan Andika berpotensi menjadi pendamping Ganjar karena Andika dianggap sebagai sosok yang memiliki pengalaman luas. Kalau kita lihat nama-nama yang beredar, Ibu Mega kan belum memutuskan siapa yang akan mendampingi Pak Ganjar. Jadi antara sebagai tim ses, kemudian opsi-opsi sebagai bakal calon wakil presiden itu juga masih terbuka buat Pak Andika karena pengalaman yang luas. Menanggapi potensi menjadi cawapres Ganjar Pranowo, Jenderal Andika mengaku siap. Terlebih Andika dianggap telah memahami sosok Ganjar yang memimpin Jawa Tengah. Pak Andika tertarik nggak Pak untuk jadi cawapres Mas Ganjar, Pak? Saya siap, apapun yang ditugaskan saya siap, Mas. Jenderal Purnawirawan Andika Perkasa menjadi Panglima TNI selama 1 tahun sejak November 2021 hingga November 2022. Tak hanya itu, Andika juga mendapat gelar doktor dari George Washington University, Amerika Serikat. Pemirsa, Partai Perindo melakukan penguatan struktur sebagai tindak lanjut atas target double digit pada pemilu 2024 sebagaimana disampaikan Ketua Umum DPP Partai Perindo Haritanu Sudibyo. Iya, dalam rakor pemenangan pemilu 2024, Partai Perindo juga tengah menggalang saksi sebagai bagian dari sebuah syarat mengamankan suara dan juga menjadi bagian dari perangkat pemenangan. Dalam rapat koordinasi dengan DPP, Bapilu, dan DPW se-Indonesia dalam rangka konsolidasi dan pemenangan Partai Perindo 2024, Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo menekankan bahwa pentingnya memperkuat mesin partai dalam menghadapi pemilu 2024. Penguatan mesin partai dilakukan dengan mempersiapkan Dewan Pimpinan Ranting di tingkat desa di seluruh Indonesia dalam waktu secepatnya. Kita melakukan evaluasi terkait dengan struktur desa Partai Perindo. Nah tentu kita saat ini sekarang sedang merekonstruksi bagaimana penguatan DPRT ini bisa terjadi dalam waktu yang sangat cepat. Ya alhamdulillah
Dari sini kami akan melakukan mapping bagaimana kemudian akselerasi percepatan pembentukan DPRT itu sehingga untuk menopang pada tujuan target double digit. Tidak hanya DPRT, dalam rakor juga dibahas penggalangan saksi sebagai perangkat kemenangan dalam mengamankan suara partai di tempat pemungutan suara. Alhamdulillah dari semua tadi laporan yang masuk terlihat laporan memang sudah jauh lebih baik. Kemudian ini bisa menjadi harapan yang besar untuk pemenangan Perindo. Secara kesiapan Bapilu sudah siap, ya sudah siap baik secara strategi dan secara logistik semua sudah siap. Melalui strategi yang dimatangkan, Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo meminta semua pengurus dan kader bekerja bersama-sama dan maksimal di sisa waktu jelang pencoblosan 14 Februari 2024. Tim Liputan iNews melaporkan. Iya, pemirsa, 5 pedagang kecil di Lebak, Banten tengah berbahagia dan bersukacita pemirsa karena menerima gerobak baru dari Partai Perindo. Ya, gerobak ini menjadi semangat baru bagi para pedagang untuk terus mengembangkan usahanya. Yuna Herlina, warga Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak, Banten, menjadi salah seorang penerima gerobak dari Partai Perindo Banten. Berjualan kurang lebih selama 18 tahun, gerobak baru akan digunakan untuk mengganti gerobak yang lama. Begitupun bagi Muhammad Arifin, pedagang bakso dan mie ayam di wilayah Sajira, Lebak, Banten. Yang mahal mau bikin sendiri mahal, tapi alhamdulillah dapat bantuan, jadi terbantu. Nah kalau ini, alhamdulillah senang banget, terima kasih banyak buat Ibu Pipi, terima kasih banyak buat Partai Perindo. Oh ya, terima kasih banget, sangat membantu, kan kelihatan juga megah gerobaknya gitu. Bersih ya? Iya, jadi kan orang pembeli itu kelihatan juga bersih. Tidak hanya Yuna Herlina dan Muhammad Arifin, 3 pedagang kecil lainnya juga menerima bantuan gerobak yang diserahkan langsung di posko pemenangan Partai Perindo Lebak, Banten. Hari ini kita menyerahkan 5 gerobak kepada masyarakat. Diharapkan dengan adanya bantuan gerobak ini bisa membantu UMKM semakin maju dan bisa bermanfaat buat masyarakat. Melalui gerobak dan peduli UMKM, Partai Perindo yang mendukung baca pres PDI Perjuangan Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden 2024 ini yakin mampu meraih simpati masyarakat di pemilu 2024 mendatang. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Malam syukuran dan panggung prajurit digelar dalam peringatan hari ulang tahun ke-65 Komando Daerah Militer 12 Tanjung Pura pada Senin malam. Ya, selain para prajurit TNI, masyarakat umum pun turut menikmati berbagai hiburan yang disuguhkan. Hari ulang tahun ke-65 Kodam 12 Tanjung Pura diharapkan dapat terus memberikan ketenangan dan keamanan bagi masyarakat Provinsi Kalimantan Barat. Gelaran syukuran dan panggung prajurit digelar sangat luar biasa. Di tengah situasi politik saat ini, keharmonisan Pangdam 12 Tanjung Pura, Kapolda Kalbar, Kajati Kalbar, dan Gubernur Kalbar membuat masyarakat akan senang. Diharapkan hal seperti ini terus berlangsung. Yaitu memberikan ketenangan, keamanan bagi rakyat Kalimantan Barat. Tentu luar biasa. Dan saya baru melihat kayak begini ya, hubungan antara TNI, Angkatan Darat dengan rakyat masyarakat Kalbar ini, ya ini lebih unggul lah gitu. Sementara Pangdam 12 Tanjung Pura, Mejen TNI Iwan Setiawan mengungkapkan rasa kagumnya atas antusias prajurit dan masyarakat yang hadir dalam momentum Hari Ulang Tahun Kodam 12 Tanjung Pura ke-65. Seluruh masyarakat, bukti hari ini bagaimana masyarakat mencintai TNI, bagaimana beliau merasakan
sentuhan daripada TNI. Harapan kita ke depan bahwa Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah yang menjadi tanggung jawab saya itu aman, masyarakat nyaman, saling menghargai, saling menghormati. Yang jelas TNI jangan diragukan. Kami netral, tegak lurus kepada Kasat, Panglima TNI dan kepada Bapak Presiden Republik Indonesia. Dalam kegiatan gelaran syukuran dan panggung prajurit ini dimeriahkan oleh artis nasional diantaranya Doel Sumbang, Rosa, Pasha Ungu, dan Amigos Band. Dari Kuburaya, Uun Yuniar, iNews melaporkan.